Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Arun, mahasiswa dan peserta guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat, bidang pendidikan informatika dengan NIM 2530111710954. Saat ini, saya bertugas sebagai pendidik di SD dan SMP Kristen Philadelphia yang beralamat di Dusun Tikalong, Desa Ansiap, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ini adalah kartu identitas KTP saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran yang menggunakan pendekatan deep learning dalam proses mengajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Siap berdiri. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan ya. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa, Pak Guru persilakan untuk satu di antara kalian memimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur ya Bapak, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami akan memulai setiap pembelajaran kami. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat kami ingat bagi masa depan kami. Kau juga memberkati untuk guru kami dan mengajar kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, persilakan duduk. Sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa, Pak Guru mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Berapa? Dengan alasan kenapa? Izin ikut PSN. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, Bapak mau bertanya. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang sore. Ya, boleh angkat tangan. Tentang? Sore. Tentang surel. Selain surel apa lagi? Ada yang lain? Membuat akun Gmail. Jadi materi kita minggu kemarin adalah tentang surel dan bagaimana membuat akun Gmail. Ya, oke. Jadi ingatan kalian masih fresh ya. Kayaknya ada yang masih ngantuk-ngantuk nih, ya. Pagi-pagi masih ini ya, masih kebawaan bantalnya. Oke, sebelumnya semuanya bangkit berdiri. Pak Guru mau ajak kalian ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya seperti ini ya. Pak Guru contohkan satu kali, nanti boleh kalian ikuti di sini. Seperti ini ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, nanti durasinya pelan, sedang, dan lebih semangat lagi ya. Jadi bisa sampai 3 kali. Oke, bisa dimulai? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Da Pancasila,
akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, dapat kalian perhatikan ada di slide. Peserta didik mampu menyebutkan jenis perangkat keras komputer, bagian input dan proses dengan berdiskusi kelompok secara teliti dan bertanggung jawab. Berikutnya, peserta didik mampu menyebutkan jenis perangkat keras komputer, bagian output dan penyimpanan dengan berdiskusi kelompok serta teliti dan bertanggung jawab. Berikutnya, peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari perangkat keras komputer sebagai alat input dan proses secara berdiskusi kelompok. Berikutnya, peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari perangkat keras komputer sebagai alat output dan penyimpanan secara berdiskusi kelompok. Nah, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan pertanyaan asesmen diagnostik ya, yang berkaitan tentang hubungan materinya kita hari ini, yaitu perangkat keras komputer. Oke, Pak Guru persilahkan untuk menyiapkan 1 lembar kertas. Soalnya nanti Pak Guru bacakan ya. Dah ya. Sebutkan bagian komputer yang kamu ketahui. Oke, sebelum memasuki tahap inti pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan memberikan yang namanya apersepsi, yaitu pertanyaan pemantik. Pertanyaannya seperti ini. Jelas? Apa dampak positif dan negatif teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Kalau menurut saya, dampak positif adalah teknologi informasi membuat pekerjaan lebih cepat dan mudah, seperti otomatisasi tugas-tugas rutin. Sedangkan dampak negatifnya adalah terlalu banyak menggunakan teknologi bisa mengganggu fokus dan produktivitas. Iya. Oke, kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Ada lagi? Mungkin 1 orang? Ya, silakan. Kalau menurut saya, dampak positif adalah kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat yang membantu dalam mengambil keputusan. Sedangkan dampak negatifnya adalah terlalu banyak menggunakan teknologi bisa menyebabkan kecanggungan dan jadi lupa untuk bersosialisasi. Oke, tepuk tangan buat teman kita ya. Oke, jawabannya seperti itu ya. Oke, kita akan memasuki inti pembelajaran kita hari ini ya. Jadi diperhatikan, Pak Guru akan menayangkan sebuah video yang sudah Pak Guru download. Halo Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Mouse dan keyboard adalah perangkat masukan paling umum. Mouse membantu kita menggerakkan kursor di layar, sementara keyboard digunakan untuk mengetik teks dan perintah. Selain mouse dan keyboard sebagai input device, masih ada scanner, joystick, microphone, barcode reader sebagai contoh input device yang lain. Sekarang, mari kita lihat proses komputer. Oke, untuk memperjelas materi dari video tersebut, Bapak akan menyampaikan materi yang udah Pak konsep ya melalui slide PowerPoint. Tolong kalian perhatikan dan amati ya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang perangkat keras komputer.
tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Nah, pengertian dari perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat memasukkan input, keluaran output, pemroses prosesor, memori, dan penyimpanan. Nah, setelah melihat tayangan video di awal tadi dan juga penjelasan dari paparan materi yang dapat guru sampaikan, mungkin ada pertanyaan ya, tapi kalian tahan dulu ya. Nanti pertanyaannya itu dapat kalian ungkapkan atau kalian sampaikan melalui diskusi kelompok. Nah, jadi di sini Bapak akan memberikan penugasan kelompok membahas tentang materi perangkat keras komputer, hardware. Nah, kelompoknya ini sudah Pak Guru bagi menjadi 4 bagian berdasarkan materi kita. Ya. Nah, kelompoknya ini Pak Guru ambil berdasarkan tes diagnostik di awal tadi ya, berdasarkan itu. Jadi udah Pak Guru kelompokkan. Nanti nama-nama kelompoknya dapat kalian lihat di WA group kalian ya. Jadi nggak lagi saya masuk kelompok siapa, saya masuk kelompok siapa. Oke, jelas? Jelas. Nah, di sini dapat perhatikan, ini nanti setiap kelompok dapat berdasarkan judul sub penugasannya ya. Jadi ini udah Pak Guru bagi 4 tugas kelompok. Untuk kelompok 1 di sini Pak Guru contohkan. Ada lembar kerja peserta didik. Nanti ini dapat kalian isikan berdasarkan petunjuknya. Ada identitas, petunjuk pembelajaran, petunjuk pengerjaan. Contoh untuk kelompok 1 di sini membahas tentang jenis perangkat keras komputer bagian input. Oke, selesai? Ya, kalian akan melakukan presentasi. Nanti kelompok mana yang harus maju duluan, ya. Pak Guru sebutkan kelompoknya. Jadi yang maju berdasarkan random, ya. Pak Guru acak. Jadi ini enggak Pak Guru pilih-pilih. Jadi siap-siap kelompok mana yang harus maju duluan. Pak Guru persilakan untuk kelompok dua maju. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Silakan perkenalkan nama kelompok kalian. Shalom semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Tri Priscila. Nama saya Bella. Nama saya Rizky. Nama saya Alfa Alfura. Kami akan mempresentasikan jenis perangkat keras komputer bagian processing device. CPU berfungsi sebagai perangkat yang dapat mengatur seluruh proses yang berjalan di dalam komputer. RAM berfungsi untuk menyimpan dan melanjutkan data yang diterima ke bagian proses dan output. ROM fungsinya untuk menyimpan firmware yang
dan data penting yang bersifat permanen seperti kode booting dan instruksi dasar sistem. Motherboard sebagai pusat penghubung dan komunikasi untuk semua komponen keras komputer. Mendistribusikan daya listrik, mengatur aliran data, dan menyediakan konektivitas untuk perangkat input atau output. Oke, boleh temannya juga dikasih bagian. Membacakan. Oke, sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok nah, di sini. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. Saya ada satu ingin bertanya. Ya, silakan. Jelaskan perbedaan antara CPU dan GPU. Oke, untuk kelompok 2, Pak Guru persilakan kurang lebih 1 menit untuk kalian diskusikan dulu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ya. Oke, silakan diskusikan dulu. Sudah? Oke. Sudah. Silakan, siapa yang mau jawab pertanyaan dari kelompok 1? Perbedaannya adalah CPU adalah otak komputer yang mengelola tugas-tugas umum dan menjalankan instruksi. Sedangkan GPU dirancang khusus untuk memproses grafis dan mendukung rendering visual. CPU memiliki lebih sedikit inti namun lebih kuat dalam menjalankan berbagai jenis perhitungan. Sementara GPU memiliki banyak inti yang memungkinkan pemrosesan paralel, ideal untuk tugas-tugas yang membutuhkan pengolahan data besar secara bersamaan. Gimana kelompok 1 jelas jawabannya? Oke, silakan ditutup kalau sudah. Ditutup dulu kelompok kalian. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Oke. Oke, kelompok terakhir nggak perlu ditunjuk lagi, nggak tahu. Silakan maju. Silakan berjejer sini. Perkenalkan kelompok ini. Salam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jenis perangkat keras komputer bagian output. Perkenalkan, nama saya Junio. Saya Devan Christian dari Palu. Yang pertama, monitor. Fungsinya untuk menampilkan informasi hasil memproses data komputer secara visual dalam bentuk teks, gambar, dan video. Kedua, printer. Berfungsi untuk mencetak data digital yang terdapat di sebuah komputer ke dalam bentuk fisik. Umumnya, data yang dicetak akan menggunakan media fisik seperti kertas. Yang ketiga, speaker. Berfungsi untuk menghasilkan suara audio dari komputer, bisa berupa internal atau eksternal. Dan ada yang tanpa kabel, Bluetooth. 4. Proyektor digunakan untuk menampilkan gambar atau video dari komputer ke permukaan yang lebih besar seperti dinding atau layar, sehingga bisa dilihat orang banyak. Ya, masih ada 1. Yang kelima, handphone. Berfungsi mengubah data audio dari komputer menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh pengguna secara pribadi. Keenam, plotter. Mencetak output grafis vektor secara presisi tinggi seperti gambar peta dan bagan pada kertas atau material lain, seringkali dalam ukuran besar yang melampaui kapasitas printer biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan untuk ini. Ya, silakan. Apa keuntungan menggunakan proyektor dibandingkan dengan monitor? Gimana, jelas pertanyaannya? Yes. Oke, silakan Pak Guru kasih waktu kurang lebih 1 menit kalian diskusikan untuk pertanyaan dari kelompok 4. Silakan diskusikan.
Oke, selesai. Silakan dijawab. Menurut kami, keuntungan menggunakan proyektor dibandingkan dengan monitor adalah kemampuannya untuk menampilkan gambar atau video dalam ukuran besar, sehingga lebih cocok untuk presentasi di ruang yang lebih luas. Proyektor juga dapat memproyeksikan konten dan permukaan yang berbeda, seperti dinding atau layar, memungkinkan fleksibilitas dalam pengaturan. Ya, udah? Dah. Gimana? Jelas dari kelompok 4? Oke, tutup dulu. Demikian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, presentasi kita hari ini semangat dan luar biasa. Tepuk tangan lagi. Nah, dari materi yang sudah Pak Guru sampaikan melalui slide PowerPoint maupun tayangan video yang sudah Pak Guru tayangkan, mungkin ada hal-hal yang belum saya ketahui. Pak Guru persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa motherboard dikatakan sebagai jantung sebuah komputer? Nah, seperti ini ya. Pak Guru jawab. Dikatakan sebagai jantung sebuah komputer karena motherboard merupakan komponen utama ya yang menghubungkan piranti-piranti lain. Piranti-piranti lain seperti apa? Seperti CPU, RAM, memori. Nah, ia memungkinkan ya untuk mereka saling bekerja sama. Ada lagi pertanyaan dari kalian? Saya Pak, menurut Bapak mengapa penting untuk memilih perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan pengguna? Oke, gimana bisa diulang pertanyaannya? Yang lain dengarkan. Menurut Bapak mengapa penting untuk memilih perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan pengguna? Mengapa penting memilih perangkat sesuai dengan kebutuhan pengguna? Mungkin di antara kalian ada yang bisa bantu jawab? Siapa? Oke, kamu silakan. Penting untuk memilih perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan pengguna karena perangkat keras yang tepat dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan pengalaman pengguna. Memilih perangkat keras yang sesuai memastikan bahwa sistem dapat menjalankan aplikasi dan tugas yang diinginkan tanpa kesulitan dan menghindari pemborosan biaya untuk komponen yang tidak dibutuhkan. Iya, tepat sekali ya. Oke, Bapak akan menguji sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi kita hari ini tentang perangkat keras komputer. Jadi Pak Guru akan membagikan lembar pertanyaan pilihan ganda ya. Oke, masih semangat? Masih. Oke, kita akan masuki tahap bagian penutup pada materi kita hari ini ya. Materi kita tadi tentang perangkat keras komputer. Jadi kita tahu perangkat keras komputer itu terbagi menjadi beberapa komponen. Ada input, ada pemroses, ada output, dan ada penyimpanan. Nah, jangan sampai kalian salah membedakan itunya ya, piranti-pirantinya. Oke, dari pelajaran kita hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Oke, kamu persilakan. Kesimpulannya menurut saya adalah dari perangkat keras komputer mencakup semua komponen fisik yang diperlukan untuk menjalankan sistem, termasuk CPU, RAM, penyimpanan dari perangkat input atau output. Pemilihan dan pengaturan perangkat keras yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Jadi jelas ya, Bapak rasa kalian semua sudah paham ya. Oke, Pak Guru akan mengajak kalian ke tahap refleksi. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini tentang perangkat keras komputer? Apakah menyenangkan atau sebaliknya? Gimana? Menyenangkan. Oke. Karena berhubung kalian menyenangkan ya, Pak Guru akan minta
sebuah kata-kata mutiara. Ya, jadi kalau Pak Guru tunjuk, kalian membuat kata-kata mutiara. Kamu, RT, apa kata-kata hari ini? Apa kata-kata hari ini? Ayo. Belajar lebih giat lagi. Itu kata-kata mutiara dari RT ya. Sekarang Apri. Apa kata-kata hari ini? Belajar informatika bisa membuat saya lebih bisa mengetahui hal-hal apa itu dari perangkat keras seperti perangkat lunak. Iya, itu kata-kata mutiara dari Apri. Sekarang Ripal, apa kata-kata hari ini? Saya lebih senang belajar informatika. Saya lebih senang belajar informatika. Pelajaran lain senang nggak? Senang. Senang. Satu lagi, cepat ya. Boom. Yola, silahkan kata-kata hari ini. Masa depanmu tergantung dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Oke, luar biasa. Masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, semangat dan luar biasa. Nah, ketika evaluasi tadi yang sudah Pak Guru berikan, ya, yang ada pilihan gandanya, kalau tidak memenuhi KKM kita, ya, Pak Guru akan memberikan yang namanya remedial. Remedialnya nanti Pak Guru kirim lewat Google Form, ya, boleh dilihat di grup WA kalian. Nah, itu bagi yang tidak tuntas. Nah, bagi yang sudah tuntas, Pak Guru akan memberikan yang namanya pengayaan. Pengayaannya seperti apa Pak Guru? Yaitu mencari definisi perangkat lunak atau software, ya, perangkat lunak komputer. Jadi itu tugas yang sudah memenuhi kriteria KKM. Jadi pengayaannya mencari definisi tentang perangkat lunak komputer serta dapat memberikan contoh-contohnya yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi kita minggu depan sama seperti pengayaan tadi. Jadi ini sifatnya wajib semua. Kalian mempelajari atau mencari tahu, ya. Untuk pelajaran kita minggu depan itu materinya tentang perangkat lunak komputer, ya, software. Nah, oke, mungkin sekian materi kita hari ini, ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita, Pak Guru persilahkan untuk satu orang memimpin doa. Semua boleh berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami telah menyelesaikan setiap pembelajaran kami. Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami ingat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Oke, silakan duduk. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, salam sejahtera.